Singkatnya berangkatlah 8 orang ini, jadi mereka naik 4 motor dengan semangat anak muda yang masih penuh rasa penasaran. Dan di perjalanan, suasananya itu rame. Tapi di tengah jalan, ban motornya Abu ini bocor. Akhirnya mereka pun berhenti di tempel ban di pinggir jalan itu sambil nunggu Ambon ini nyeletuk. Udah nggak apa-apa, yang penting jangan bocor di tengah hutan. Kalau kita bocor di tengah hutan ya bisa-bisa kita didorong sama pocong. Nah ini memang celetukan Ambon, guyonan Ambon. Candaannya memang seperti itu. Jadi Ambon ini sering nyeletuk-nyeletuk seperti itu dan membuat semua teman-temannya ini ketawa. Dan hampir jam 4 sore mereka pun sampai di warung dekat pintu masuk Curug Seribu. Waktu itu sekedar info bahwa belum ada pos penjagaan resmi seperti sekarang dan juga belum ada tiket atau loket. Dan setelah istirahat sebentar di warungnya Mang Engkos, mereka berdelapan ini mulai jalan menuju ke Curug Seribu. Jadi yang mereka lalui ini cuma benar-benar jalan setapak yang dibuat dari pijakan kaki para pendaki sebelumnya. Di kiri kanan itu ilalangnya tinggi-tinggi dan semakin menjulang. Dan di beberapa bagian ada pohon jati dan juga pohon ketapang. Dan pohon-pohon itu tumbuhnya rapat-rapat. Dan sekitar 30 menit mereka jalan itu, di tengah jalur yang semakin menanjak ini, mereka ketemu dengan 3 orang bule. Bulenya ini laki-laki semua, asalnya dari Perancis. Jadi para bule Perancis ini, dan juga Ibam dan teman-teman, mereka sempat bertegur sapa sebentar. Dan ketika rombongan bule itu berlalu, Ambon nyeletuk. Wah, keren ya bule-bule tadi ya. Nggak pakai baju masih kelihatan keren gitu. Terus tiba-tiba Ambon ini buka baju. Dia bilang di situ, lihat nih, sudah kayak kelihatan kayak bule Prancis tadi kan. Sudah kayak pendaki internasional kan. Yang lain di situ cuma geleng-geleng kepala karena mereka tahu betul Ambon memang orangnya seperti itu. Dan sekitar 45 menit mereka jalan, mereka sampai di sebuah air terjun kecil. Di situ ada batu besar yang di atasnya ini tertulis sebuah plakat nama perempuan. Ketika ngelihat tulisan itu, mereka semua langsung diam. Jadi ketika mereka ngelihat itu, mereka baru sadar bahwa ini bisa jadi makam karena ada tanggal wafatnya di situ. Dan ketika akhirnya mereka turun ke bawah, itu di situ sudah nggak banyak orang-orang yang mandi-mandi di sana. Dan benar kata Mang Engkos, curug itu besar banget. Airnya itu jatuh dari ketinggian yang nggak kelihatan ujungnya. Dan pas ada di curug ini, feeling Ibam itu jadi merasa nggak enak. Jadi kayak ada sesuatu yang benar-benar memperhatikan mereka dari kejauhan.